Kok belakangnya ini? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Listia. Saya akan menjadi moderator di acara kita hari ini, yaitu webinar series Actuary from Zero. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pricing. Pricing itu adalah penetapan premi dari suatu produk asuransi. Oke, jika ada yang belum tahu apa itu pricing, jadi kira-kira diilustrasikan seperti ini. Teman-teman tahu ya, kalau pabrik itu, diumpamakan pabrik itu kan menghasilkan suatu barang. Nah, untuk di asuransi itu, produk asuransi adalah barang utama yang dihasilkan oleh suatu perusahaan asuransi, yang nantinya diharapkan barang ini akan menjadi pendapatan utama dari perusahaan asuransi, dan tentunya diharapkan mendapatkan profit dari perusahaan tersebut. Oke, bagaimana produk asuransi di asuransi jiwa dan bagaimana peranan aktuaris dalam menetapkan pricing menggunakan ilmu aktuaria dalam membuat produk dan menetapkan pricing. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita kali ini, yaitu John Mart atau biasa dipanggil John. Oke, sekilas saya akan jelaskan gambaran tentang John. Oke, John adalah rekan saya dan rekan Ira. Kita sama-sama berkecimpung di dunia aktuaris. John fellow dari PAI. Teman-teman semua tahu ya, PAI itu adalah Society Actuary Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia. John adalah FSAI dari PAI yang saat ini aktif di perusahaan asuransi jiwa. Oke, pengalaman John sudah lebih dari 20 tahun, ya, masih di seputar area actuary, ya, dan yang related ke actuary, seperti misalnya John juga punya pengalaman di risk management, kemudian di pengembangan produk asuransi grup, dan saat ini John aktif, bukan aktif ya, John itu mengepalai responsibility-nya adalah di product development atau pengembangan produk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan John untuk memulai paparannya mengenai product pricing. Oke, silakan John. Oh ya, jangan lupa ya, kalau memang ada pertanyaan, feel free untuk raise hand ya di chat ya untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Listia. Halo semua teman-teman, selamat siang. Salam bahagia dan sehat buat kita semua.
Nah, senang kita bisa belajar atau diskusi sama-sama di acara kali ini atau hari ini. Tadi seperti diinformasikan oleh moderator Balistia di awal bahwa contoh pabrik memproduksi suatu barang untuk dijual oleh perusahaan sehingga perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Demikian juga perusahaan asuransi memproduksi atau menjual barang, dalam hal ini produk asuransi. Otomatis karena perusahaan asuransi sebenarnya yang dijual adalah produk dalam bentuk jasa atau servis atau tenaga pemasaran, maka diharapkan bahwa produk yang perusahaan asuransi jual itu menghasilkan keuntungan bagi nasabah yang membeli produk asuransi tersebut, menguntungkan juga bagi tenaga pemasar, bahkan menguntungkan juga bagi perusahaan asuransi. Hari ini kita akan mendiskusikan barang atau jasa atau servis atau janji atau produk apa sih yang diproduksi oleh perusahaan asuransi. Otomatis kita akan merujuk ke peraturan yang ada saat ini. Dan kita juga akan mendiskusikan secara umum hal apa yang perusahaan asuransi dalam ini nanti teman-teman di aktuaria atau tenaga aktuarisnya harus pertimbangkan dalam menentukan harga premi suatu produk asuransi tersebut. Otomatis kita juga harus tahu ketentuan apa lagi yang mendasari ketika produk tersebut akan dijual, otomatis perusahaan asuransi harus melaporkan dulu kepada pemerintah, dalam ini regulator atau dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nanti saya akan mempresentasikan atau share slide, dan dalam beberapa slide saya akan memberikan kesempatan buat kita untuk mendiskusikan jika ada pertanyaan. Seperti tadi moderator bilang, jika ada pertanyaan silakan diresen atau silakan buat teman-teman diketik pada chat yang ada pada Zoom meeting ini. Nanti moderator akan membaca, memimpin dalam sesi tanya jawab. Nah, oke, tanpa memperlama, saya akan mulai dengan share slide berikut ini. Oke, teman-teman, apakah bisa terlihat presentasi yang saya presentasikan atau saya share? Halo teman-teman, apakah melihat? Oke, kalau kelihatan saya teruskan. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi agenda kita saat ini untuk mendiskusikan ada beberapa 5 topik besar, baik dari syarat produk, jenis produk, penetapan premi, pricing model, dan bagaimana pelaporan produk. Nanti akan saya presentasikan di slide berikutnya. Oke, syarat dan ketentuan produk asuransi. Otomatis karena perusahaan asuransi sangat dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini OJK, maka otomatis ketika perusahaan asuransi membuat produk, maka diusahakan produk tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Maaf teman-teman, nih slide-nya saya coba majukan, tapi kayaknya belum bergerak. Sebentar ya teman-teman. Oke, syarat seperti tadi saya bilang bahwa saat ini untuk produk asuransi di Indonesia, peraturan yang terupdate adalah peraturan POJK atau kepanjangan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang terupdate adalah nomor 23 dan seterusnya tahun 2015. Syarat produk asuransi nanti teman-teman bisa melihat peraturan ini, bahkan bisa download di website, ini sangat mudah. Di pasal 2 diatur bahwa setiap produk asuransi harus
perlindungan paling sedikit satu jenis risiko. Risiko di sini yang dimaksud risiko yang dapat diasuransikan. Begitupun di POJK tersebut di pasal 3 nanti ada ketentuan bahwa premi atau kontribusi harus sesuai dengan manfaat. Di pasal 4 juga nantinya kita akan mendiskusikan ada ketentuan produk mengenai PAOED atau kita sebut juga produk asuransi yang disebut unit link yang saat ini di pasar mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan. Oke. Sesuai dengan POJK tersebut, umumnya secara produk dibagi jadi 4 besar, yaitu produk asuransi biasa, produk asuransi bersama, produk asuransi standar, dan produk asuransi mikro. Jadi secara operasional, tujuan sebenarnya untuk produk asuransi biasa, biasanya produk dan polisnya dibuat oleh satu perusahaan asuransi. Sedangkan produk asuransi bersama biasanya dipasarkan oleh sesama misalkan asuransi umum, sesama perusahaan asuransi jiwa, bahkan ada kombinasi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi umum sama-sama membuat satu produk untuk dijual bersama-sama. Selain itu, ada juga yang disebut produk asuransi standar. Ini umumnya produk ini adalah produk untuk asuransi umum atau general insurance, di mana produk dan polisnya telah dibuat oleh asosiasi industri asuransi tersebut. Terakhir, produk asuransi mikro. Nah, untuk produk asuransi mikro, secara target masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga diharapkan dalam penentuan produk tersebut, produknya harus sederhana, mudah dimengerti, ekonomis, dan segera di sini maksudnya bahwa perlindungan asuransi segera efektif ketika tertanggung atau pemegang polis membeli produk asuransi mikro tersebut. Sebelum saya lanjut lagi, apakah teman-teman ada pertanyaan atau yang mau diskusikan? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya. Jenis-jenis produk asuransi. Secara umum, baik di Indonesia maupun di internasional, sebenarnya jenis-jenis produk asuransi ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan ada asuransi kecelakaan. Halo, John, sorry John. John, ya. Maaf, ternyata ada pertanyaan, John. Oh, boleh, silakan. Ini kita baca ya. Minta tolong ya, silakan, diberikan contoh asuransi mikro seperti apa. Sebentar ya, oke. Tadi kan sebenarnya asuransi mikro, contoh yang sekarang di industri banyak adalah misalkan asuransi kecelakaan diri, asuransi term life, bahkan ada juga asuransi demam berdarah. Nah, biasanya sekarang ini perusahaan asuransi menerbitkan dalam bentuk seperti voucher handphone. Jadi ketika nasabah membeli, dia cukup mengaktifkan voucher tersebut dan meng-SMS misalkan nomornya ke nomor yang ada di voucher tersebut, maka efektif per hari itu polis tersebut akan import. Jadi banyak sekarang ini di industri adalah jenis pertanggungan adalah life, asuransi kecelakaan, bahkan ada demam berdarah. Bagaimana teman, ada pertanyaan lebih lanjut? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, ada pertanyaan lagi, John. Ada pertanyaan kedua. Silakan, Mbak. Oke, pertanyaan kedua saya bacakan ya. Ini masih penanyanya sama. Apakah asuransi UMKM termasuk asuransi mikro juga? Oke, selama ketentuannya jelas dalam arti produk UMKM tersebut sesuai dengan kriteria sederhana, mudah, ekonomi, dan segera, maka nantinya ketika kita melaporkan produk tersebut atau minta izin ke produk ke OJK, regulator atau OJK akan melihat atau menilai apakah benar produk UMKM yang sedang kita laporkan ke OJK ini memenuhi kriteria mikro atau tidak. Jadi tidak bisa hanya kita bilang bahwa UMKM
adalah produk mikro atau tidak, tapi dilihat dari fitur produknya, persyaratan produknya, dan umumnya apakah memenuhi 4 kriteria mudah, ekonomis, dan seterusnya. Oke, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi, silakan. Sudah cukup jelas, terima kasih menurut Trianto ya. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada bisa dilanjutkan, John. Oke, terima kasih Mbak Listia. Saya lanjut ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Oke. Jenis-jenis produk asuransi, seperti tadi saya bilang, ada produk asuransi jiwa, ada PAD, ada atau kita sebut umum unit link, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kredit, ada bentuk indemnity, contohnya asuransi indemnity ganti rugi, dan asuransi kesehatan. Nah, di slide berikutnya ini akan kita lebih jelas detailnya mengenai risiko, manfaat, fitur, dan tambahan. Nah, jadi contoh asuransi jiwa. Asuransi jiwa berarti kan berhubungan dengan individu atau personal. Maka biasanya risiko yang ada di asuransi jiwa itu adalah meninggal dunia, atau cacat, atau critical illness. Ini 3 besar yang ada saat ini. Sedangkan manfaat asuransinya adalah misalkan kalau tertanggung meninggal maka akan diberikan uang pertanggungan, atau kalau tertanggung TPD akan diberikan uang pertanggungan, atau kalau tertanggung menderita salah satu penyakit critical illness maka akan diberikan uang pertanggungan. Sedangkan besarnya uang pertanggungan ini tergantung dari produk masing-masing. Misalkan ada yang 100%, 50%, dan seterusnya. Begitupun masa asuransinya. Masa asuransi ada yang jangka pendek atau maksimum 1 tahun, ada yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya tadi yang saya bilang tadi kita sebut di industri adalah produk dasar. Nah, produk dasar itu umumnya untuk perusahaan asuransi jiwa saat ini ditambahkan dengan fitur tambahan atau fitur tambahan yang melengkapi produk fitur dari asuransi tersebut. Contoh untuk asuransi jiwa, kadang di perusahaan asuransi menambahkan dengan fitur tambahan refund of premium. Jadi misalkan dalam masa pertanggungan tidak terjadi klaim, misalkan akan dikembalikan premi sebesar 100%, sekian persen tergantung perusahaan asuransinya. Bahkan juga akan menambahkan living benefit, misalkan tahun kesekian akan diberikan manfaat kupon sebesar sekian persen dari uang pertanggungan. Bahkan ada juga perusahaan asuransi yang membuat produk asuransi jiwa dengan bonus dividen. Misalkan pada akhir maturity, maka perusahaan akan memberikan atau membagikan bonus atau dividen. Biasanya besarnya dihubungkan dengan nilai tunai atau uang pertanggungan. Sedangkan yang kedua, asuransi kesehatan. Otomatis saat ini mungkin teman-teman sudah, apalagi yang sudah bekerja, biasanya dari kantor akan mendapatkan asuransi kesehatan. Bentuknya bisa rawat inap atau inpatient, rawat jalan atau outpatient, maternity untuk melahirkan, dental untuk perawatan gigi, optikal, kacamata. Manfaat asuransi untuk kesehatan umumnya ada 2 jenis, ada reimbursement atau daily hospital cash. Reimbursement atau cashless ini adalah cara pembayaran. Misalkan ketika nasabah dirawat inap di rumah sakit tertentu. Kalau perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut cashless, maka ketika tertanggung mau berobat di rumah sakit, cukup menunjukkan kartu kepesertaan. Maka dari kartu kepesertaan ini, si rumah sakit tahu bahwa orang ini di-cover oleh perusahaan A. Manfaatnya sekian, itulah guna cashless. Kalau dia tidak cashless, berarti reimbursement. Untuk reimbursement ini adalah ketika nasabah nanti akan keluar dari rumah sakit, seluruh biaya tagihannya dibayar dulu oleh nasabah. Baru nanti pemegang polis atau nasabah mengajukan ganti rugi ke perusahaan. Itu pengertian reimbursement dan cashless. Sama masa asuransinya umumnya sebenarnya yang masa asuransi 1 tahun. Sedangkan fitur tambahan untuk asuransi kesehatan umumnya saat ini yang ada di industri adalah fitur no claim bonus. Jadi kalau nasabah tidak pernah klaim misalkan dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun atau 5 tahun, maka akan dikembalikan sekian persen dari premi atau bahkan akan ditambahkan tergantung dari perusahaan asuransi tersebut.
Sedangkan untuk fitur tambahan lagi yaitu refund of premium, sama seperti di jiwa, di kesehatan juga ada refund premium. Kemudian saat ini juga di produk asuransi kesehatan banyak menambahkan fitur tambahan atau manfaat tambahan, misalkan hemodialisis, kemoterapi, dan lain-lain. Fitur tambahan untuk perusahaan asuransi saat ini cukup banyak variasinya. Untuk kecelakaan diri, nah, untuk kecelakaan diri, risikonya ada otomatis adalah kalau tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, atau kalau tertanggung menderita cacat karena kecelakaan, atau kalau tertanggung dirawat atau memerlukan biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan. Jadi umumnya risikonya dihubungkan dengan kecelakaan. Sama tadi untuk manfaat asuransi, sama seperti yang jiwa, uang pertanggungan. Uang pertanggungan bisa sekian persen dari uang pertanggungan di awal. Umumnya perusahaan asuransi memberikan perlindungan asuransi kecelakaan adalah jangka pendek. Di fitur tambahan yang saya lihat saat ini ada di produk asuransi kecelakaan, misalkan kalau tertanggung mengalami kecelakaan di transportasi umum, akan diberikan uang pertanggungan sebesar 200%. Jadi tergantung perusahaan asuransi, kreativitasnya, si aktuarianya, si aktuarisnya untuk memberikan fitur tambahan apa agar produk dasarnya lebih menarik. Begitupun jenis asuransi kredit, kombinasi risikonya bisa karena meninggal, bisa karena kredit macet, bisa karena kebakaran. Biasanya uang pertanggungannya dihubungkan dengan sisa kredit, misalkan sisa kredit di bank, dan seterusnya. Masa asuransinya bisa jangka pendek, jangka panjang. Dan biasanya fitur tambahan yang umum di perusahaan di jenis asuransi kredit ada refund premi jika nasabah melunasi kreditnya di bank lebih awal dari yang dijanjikan. Sedangkan produk unit link atau PAD adalah risikonya adalah karena untuk perusahaan asuransi jiwa risikonya adalah risiko meninggal. Sedangkan untuk perusahaan asuransi umum risikonya adalah asuransi kecelakaan. Jadi untuk produk unit link atau PID sudah dibatasi dari ketentuan bahwa risikonya antara meninggal untuk perusahaan asuransi jiwa dan meninggal karena kecelakaan untuk asuransi umum. Sedangkan manfaat asuransinya yang umum adalah kalau tertanggung meninggal akan diberikan uang pertanggungan ditambah dengan nilai investasi. Nilai investasi ini otomatis tergantung dari performa investasi dari fund unit link yang disediakan oleh produk yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan OJK untuk produk ini emang udah dibatasi minimum 5 tahun, minimal 5 tahun. Sedangkan fitur tambahan sebenarnya untuk produk ini sangat banyak jenis ridernya, ada asuransi kecelakaan, critical illness, ED, tergantung perusahaan asuransi yang bersangkutan. Ada juga diberikan loyalty bonus, misalkan jika nasabah polisi tetap impor selama 5 tahun, maka akan ditambahkan sebesar X% dari premi terhadap nilai PAN-nya. Jadi tergantung kreativitas perusahaan asuransi, fitur tambahan apa yang akan diberikan atau ditambahkan ke produk asuransi yang mereka buat atau yang mereka jual. Untuk asuransi umum, nah untuk asuransi umum boleh dibilang saat ini produknya cukup banyak, risikonya ada harta benda, kendaraan bermotor, pengangkutan, tanggung gugat atau liability, kecelakaan, kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Untuk lebih detailnya, teman-teman sebenarnya bisa lihat di surat edaran OJK nomor 6 tahun 2017. Di situ cukup lengkap juga diatur mengenai ketentuan premi dan seterusnya. Umumnya manfaat asuransi uang pertanggungan bisa tadi tanpa pengurangan atau dengan pengurangan, itu yang pengertiannya deductible, without deductible. Sedangkan masa asuransi umumnya sebenarnya di perusahaan asuransi umum ada jangka pendek atau YRT. Sedangkan saat ini di perusahaan asuransi jiwa umumnya perlindungannya adalah jangka panjang. Sedangkan fitur tambahan yang umum di perusahaan asuransi umum ada yang namanya flood, storm, typhoon, water damage, and seterusnya, sampai civil commission. Jadi tergantung fitur mana yang ditambahkan.
Dan secara aktuari atau secara perhitungan premi, sebenarnya penambahan fitur-fitur tambahan yang tadi saya presentasikan, sebenarnya itu akan menambah premi. Jadi premi tanpa fitur tambahan dengan fitur tambahan umumnya akan berbeda. Artinya ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemegang polis jika di produknya disediakan fitur tambahan yang seperti saya jelaskan tadi. Itu aja teman-teman, ada pertanyaan lebih lanjut silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, bebas. Tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis produk asuransi. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau gitu saya aja deh yang nanya deh. Boleh nggak, John? Ya, boleh, tapi jangan susah-susah ya Mbak Lisya. Enggak, Oke, silakan enggak. Mbak. Iya, John, mau tanya, John. Tadi kan ada asuransi kredit ya, asuransi kredit. Nah, itu boleh tolong dijelaskan nggak? Itu kenapa sih manfaatnya itu uang pertanggungannya menurun? Oke, sebenarnya sih pengalamannya adalah seperti ini. Misalkan ada nasabah bank. Nasabah bank itu misalkan ingin membeli rumah. Berarti nasabah ini mengajukan kredit ke bank. Biasanya bank akan mengeluarkan kredit ke nasabah tersebut. Misalkan nasabah meminjam uang 1 miliar selama 5 tahun. Kalau kita biasanya minjam uang ke bank, biasanya kan kita ada cicilan tiap bulan yang biasanya besarnya sudah ditentukan di awal. Karena setiap bulan kita bayar cicilan, otomatis secara sisa kredit, misalkan tahun pertama, bulan pertama sisa kreditnya kita akan tadi minjam contoh 1 miliar, bisa jadi di bulan kedua udah turun dari 1 miliar, di tahun kedua udah turun dan seterusnya. Sehingga sebenarnya secara garis, secara grafik, setiap bulan, setiap tahun penurunan sisa kredit atau risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut akan menurun. Nah, risiko penurunan kredit atau risiko penurunan tanggung jawab si peminjam kredit tersebut ke bank itu yang dijaminkan atau diasuransikan ke perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi memberikan perlindungan asuransi yang besar uang pertanggungannya sesuai dengan penurunan sisa kredit dari si peminjam tersebut di bank. Itu aja Balistia jawabannya, semoga cukup. Oke, terima kasih, John. Jelas. Jelas kok. Oke, Dari teman-teman masih ada teman-teman yang pertanyaan? lain, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, bisa narasumber bisa melanjutkan. Kelihatannya nggak ada ya. Silakan, John, lanjutkan. Oke teman-teman, mungkin ya buat rileks sambil dengar presentasi saya atau diskusi, kita bisa sambil ngopi-ngopi apa-apa atau sambil ngemil, silakan ya teman-teman. Tapi seperti tadi bilang, kalau ada pertanyaan silakan di chat atau bisa ditanyakan langsung. Saya lanjut ke slide berikutnya. Penetapan premi atau kontribusi. Dalam POJK 23 sebenarnya diatur tuh bagaimana sih penetapan premi, apa ketentuannya, baik untuk asuransi umum di pasal 2 maupun untuk asuransi jiwa di pasal 3. Jadi untuk asuransi umum ada ketentuan ketika mau menghitung premi atau menetapkan premi, premi atau kontribusi murni berdasarkan profil kerugian atau risk atau loss profile dalam waktu paling sedikit 5 tahun terakhir. Tujuannya dari OJK adalah bahwa ketika perusahaan asuransi umum menentukan premi, dia punya dasar, punya basis dari experience-nya 5 tahun terakhir. Itu maksudnya dari nomor 1 ini. Sedangkan nomor 2 adalah ketika si aktuari atau perusahaan menentukan premi, diharapkan semua biaya yang terkait dengan produk tersebut, baik biaya akuisisi atau biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya umum, misalkan biaya penerbitan polis, dan biaya apapun, itu harus dipertimbangkan dengan baik dan benar dalam penetapan premi. Itu sih maksudnya kedua poin ini. Jangan sampai
ada perusahaan asuransi tiba-tiba dalam tanda kutip mendapat premi contek dari tetangga. Itu yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh regulator. Kemudian khusus untuk asuransi umum atau harta benda dan kendaraan bermotor, pemerintah atau OJK bahkan lebih detail lagi. Jadi pemerintah dalam OJK mengeluarkan surat edaran OJK atau SE OJK nomor 6, di mana di peraturan ini sudah ditetapkan tarif premi untuk lini usaha harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Kalau nanti teman-teman lihat di peraturan ini, peraturannya cukup detail tapi complicated sih teman-teman. Teman-teman harus coba mengerti karena peraturannya banyak istilahnya rambu-rambunya. Maka karena preminya sebenarnya dalam tanda kutip sudah ditentukan, maka sebenarnya kalau teman-teman lihat saat ini di industri, perusahaan asuransi untuk asuransi umum, untuk yang menjual jenis asuransi harta benda dan kendaraan bermotor, bersaing di servis. Misalkan kalau teman-teman pernah lihat atau pernah mendengarkan bahkan mengalami ada perusahaan asuransi A yang menyediakan kalau kendaraan Anda bla 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 ada tersedia kendaraan pengganti, atau bahkan mereka mengkampanyekan jaringan bengkel yang luas di seluruh Indonesia, di seluruh kota besar. Bahkan ada juga perusahaan asuransi umum yang menyediakan derek gratis. Artinya kalau mobilnya mogok, tinggal telepon nomor itu, maka nanti perusahaan asuransi umum akan menyediakan derek gratis untuk membantu pemegang polis. Bahkan mereka juga berlomba-lomba untuk proses klaim yang cepat. Jadi persaingan di sini cukup baik dalam arti dalam memberikan servis buat pemegang polis atau nasabah. Sedangkan asuransi jiwa sebenarnya sih sama seperti asuransi umum, cuman di sini lebih detail. Untuk asuransi jiwa, premi atau kontribusi murni berdasarkan profil risiko berdasarkan tingkat bunga, tambah mortalitas, dan morbidita. Jadi di sini cukup detail juga karena umumnya perusahaan asuransi jiwa jangka perlindungannya lebih dari 1 tahun, maka diharapkan ketika perusahaan atau aktuaris menentukan atau menghitung premi, harus memperkirakan hasil investasi dari premi atau kontribusi. Sama seperti tadi di asuransi umum, diharapkan semua biaya-biaya yang terkait dari produk tersebut, baik biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya lainnya, harus diperhitungkan secara cermat dan baik dan tepat di produk tersebut. Sehingga produk atau premi yang kita tawarkan ke nasabah kita secara rule of thumb sesuai dengan produk dan servis yang kita janjikan. Itu teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Mbak Listia, tolong di unmute, Mbak. Oh, sorry, Iya, ya, ya. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Sudah jelaskah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, Jadi, terima kasih Mbak Listia. iya, silakan, John. Oke, kita sekarang lanjut ke pricing model dan profit testing. Di minggu lalu kan dari Mbak Ira waktu menyampaikan perhitungan cadangan atau reserving, saat ini di Indonesia, di perusahaan asuransi umumnya ada yang menggunakan makro atau Excel makro, Anda menggunakan sistem software actuary, misalkan Propet, Axis, dan Moses. Sama sistem itu juga digunakan untuk pricing atau perhitungan premi tadi. Jadi sebenarnya teman-teman bahwa ketika kita ngomong pricing itu sebenarnya dalam tanda kutip kita sebut sebagai seni dalam menggunakan sistem apapun yang digunakan untuk bisa menggambarkan, membuat cash flow dari produk yang akan kita hitung. Jadi sistem apapun yang kita harapkan, maka kita mengarahkan di sistem itu 5 ketentuan ini sudah dimodelkan dengan baik, yaitu pertama fitur produknya.
Jadi ketika aktuaris mau menentukan premi, aktuaris harus pasti fitur produknya, yaitu manfaat asuransinya seperti apa sih, jangka waktunya, masa pembayaran premi, manfaat tambahan atau rider tersebut. Jadi fitur produk ini harus jelas sehingga si aktuaria bisa memodelkan dengan baik di sistem apapun. Begitupun asumsi-asumsi yang akan digunakan. Misalkan asumsi untuk meninggal menggunakan mortalitas apa, atau untuk kecelakaan atau kesehatan menggunakan tabel morbidity apa, atau insiden rate yang mana. Kemudian juga harus tahu dengan baik dan benar menggunakan lapse rate, tingkat biaya, tingkat bunga yang mana. Jadi ketika aktuaria atau aktuaris sudah jelas fitur produk, kemudian asumsinya, baru dimodelkan, dibuatlah profit testing. Sehingga ketika si profit testing ini dimodelkan dan produknya ini jangka panjang, misalkan tadi produk asuransi berjangka 5 tahun, maka si aktuaria atau aktuaris harus bisa memodelkan proyeksi cash flow menggunakan tingkat diskonto di profit testing atau di model yang mereka gunakan. Begitupun nanti dalam perhitungan preminya, ketika aktuari mau menghitungkan tadi, maka akan digunakan dari berapa sampel atau apakah dari data portfolio. Ini sebenarnya tergantung dari comfortable atau dari best practice si aktuaris atau perusahaan tersebut. Kemudian hasil profit testing. Nah, sebenarnya teman-teman sama tadi seperti di pabrik kalau buah barang. Terakhir kan kalau ada barang dihasilkan pabrik, maka biasanya di pabrik ada yang namanya quality control. Quality control, mereka sudah punya barang ini, sudah tahu quality control akan lolos kalau begini dan seterusnya. Sama, ketika aktuaris juga membuat produk dan sudah menghitung premi, ada quality control yang harus ditargetkan. Ini 3 terbesar yang umum di industri adalah yang namanya value of new business, atau kadang perusahaan asuransi lain menyebut new business value. Ada juga tambahan untuk melihat produk ini baik dari segi profit buat perusahaan, kadang menggunakan juga IRR atau internal rate of return. Kadang juga perusahaan memberikan target profit margin. Kadang perusahaan juga untuk lolos quality control-nya harus melakukan sensitivity testing. Ini best practice yang selama ini di dunia asuransi atau di aktuaris lakukan untuk melihat ketika tadi aktuaris menentukan premi dengan preminya sebesar sekian, dia harus memastikan bahwa hasil profit testing dari model yang dibuat, ketentuan PONB, IRR, profit margin, sensitivitas, dan seterusnya memenuhi. Otomatis tadi ketika kita lihat fitur produk yang terbesar adalah manfaat asuransi, karena manfaat asuransi ini sebenarnya harus terrefleksi baik dalam perhitungan premi. Jadi apakah risikonya, apakah ada besar manfaat asuransi fixed amount atau variabel, apakah manfaat dijamin atau tidak. Jadi ketika si aktuari sudah tahu fitur yang benarnya, itu nantinya akan berkorelasi besar dengan premi. Jadi ketika premi ditentukan, si aktuaris harus tahu memastikan ketika produk ini mau dijual, apakah preminya sekaligus atau premi tunggal, atau premi berkala, atau premi selama masa pertanggungan. Begitupun cara pembayaran premi, umumnya bisa dibayarkan tahunan, semesteran, dan seterusnya. Seperti tadi saya bilang, kadang masa bayar premi, ada yang masa bayar premi sekali, tapi masa pertanggungan misalkan 10 kali, ada masa bayar premi 5 tahun, tapi masa pertanggungan 10 tahun, ada yang masa premi sama dengan masa pertanggungan. Artinya, kalau masa pertanggungan 20 tahun, bisa jadi produk yang dihitung preminya memberikan premi selama 20 tahun juga. Begitu biaya tambahan lagi terkait dengan produk tersebut. Begitu dengan fitur tambahan, seperti tadi saya bilang, sebenarnya rider atau fitur tambahan tadi yang dijanjikan di produk tersebut sebenarnya menambah biaya atas premi. Jadi si aktuaris harus jelas fitur tambahan apa yang ada di produk tersebut, sehingga ketika aktuaris menghitung preminya sudah tepat dan benar. Seperti tadi saya bilang, hasil profit testing, PNB, IRR, dan seterusnya ini tergantung perusahaannya.
tergantung best practice di perusahaannya dan tergantung dari experience dari si aktuaris tersebut. Nah, sebagai contoh nanti akan saya tunjukkan targetnya. Oke. Untuk pricing Halo model John, asumsinya, John, ya, maaf silakan. John, udah ada pertanyaan nih, Oh, boleh silakan ya, silakan. dibacakan dulu. Saya bacakan ya. Ada pertanyaan, minta penjelasan NBV itu apa? Ya, ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab itu dulu John. NBV itu mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Sebenarnya nanti di slide berikutnya nih, di slide yang saya tunjukkan ini, ada rumus secara umum atau penjelasan. Misalkan NBP adalah New Business Value atau Value of New Business. Sebenarnya itu adalah present value dari future profit dibagi dengan annualized premium endowment. Ekivalen. Annualized premium Annualized equivalent gitu. premium equivalent. Equivalent, benar ya. Jadi nanti ketika teman-teman udah bergelut di dunia aktuaria, terminologi PNB, IRR, profit margin ini akan menjadi sesuatu yang umum dan sudah menjadi kayak kebiasaan, oh udah tahu present value profit apa, annualized premium equivalent apa, income apa, present value apa. Jadi emang banyak ilmu-ilmu finance, ilmu aktuaria, bahkan nanti statistik yang akan digunakan oleh aktuaria untuk menghitung NBP atau PNB, IRR, dan seterusnya. Jadi mungkin saya balik lagi ke slide berikutnya, Mbak Listia, karena ini sebenarnya akan ada penjelasan di slide nomor 25. Iya nih, John, Iya, ada silakan. pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua tapi relevan ke slide yang tadi, John. Ditunda aja dulu Oke. atau gimana? Oh, ditunda dulu kali ya. Iya, pertanyaannya mirip-mirip, mana yang lebih penting antara NBV, IRR, atau profit margin? Oke. Sebenarnya sih teman-teman, keempatnya itu penting. Jadi kalau ada perusahaan, ini sama lah teman-teman, ini tergantung dari risk appetite dari perusahaan bersangkutan. Misalkan, apakah perusahaan asuransi bersangkutan lebih menargetkan VNB atau ada perusahaan menargetkan profit margin dan seterusnya. Karena secara produk bisa saja produk misalkan preminya dihitung, PMB-nya targetnya tercapai, tapi profit margin tidak tercapai. Begitu juga ada produk yang profit margin-nya targetnya tercapai, tapi PNB-nya tidak tercapai. Jadi sebenarnya seperti tadi saya bilang, ini seni di aktuaria tersebut dalam memodelkannya, melihatnya. Jadi mana yang lebih penting sebenarnya tergantung dari perusahaan tersebut, karena secara umum di asuransi, di aktuarinya, mereka punya guideline dalam penentuan target-target keempat ini. Oke, John, Silakan, Mbak. boleh saya tambahin sedikit? Iya, silakan, Mbak. Ya, ini untuk ngejelasin tadi yang NBV dengan profit margin, itu sebenarnya sama ya, karena kan sama-sama mengukur profit dari suatu produk. Tapi kalau dilihat dari formulanya, itu sebenarnya kan pembaginya yang beda kan. Yang NBV itu adalah premi, EPI. Kalau profit margin, membaginya adalah present value premi. Gitu. Dari sisi orang awam, sebenarnya lebih gampang NBV. Kenapa? Jadi kita bisa tahu, dari penjualan produk, misalkan preminya 1 juta, ya, berapa sih yang diharapkan profitnya? Nah, NBV ini nantinya dinyatakan dalam persentase. Kita sebut NBV margin. Misalkan, NBV margin produk ini 30%. Dari 1 juta penjualan premi, ya itu langsung bisa kelihatan, oh 30% dari 1 juta itu adalah expected profit yang dihasilkan dari produk itu. Gitu. Nah, kalau profit margin, pembaginya itu adalah present value dari premi. Kenapa present value premi? Karena kan produk itu ada yang bentuknya regular premi. Pembayarannya itu nggak sekali kan, ya. Ada pembayaran pertama, pembayaran kedua, pembayaran ketiga. Nah, itulah di present value gitu. Itu di present value dari preminya. Kalau EPI itu adalah premi yang dibayarkan pada saat tahun pertama yang di annualize. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke ya. Terima kasih, Mbak Silakan. Listia. Ya, sama-sama. Silakan lanjutkan, John. Oke, saya balik ke slide yang tadi ya. Nah, terakhir di sini, jadi target pertanyaannya mana yang lebih penting tergantung perusahaan, karena perusahaan mau menargetkan mana yang lebih
ditargetkan, apakah PNB, profit margin, dan seterusnya. Umumnya bisa tercapai dua-duanya juga. Nah, untuk dimodelkan seperti tadi bilang, manfaat asuransi harus dimodelkan dengan baik, preminya harus dimodelkan dengan baik, fitur tambahannya harus dimodelkan dengan baik di sistem yang aktuari gunakan dalam perhitungan premi. Ini tadi udah tabel mortalita. Nah, tabel mortalita ini umumnya banyak digunakan di asuransi jiwa di Indonesia. Misalkan saat ini dari Persatuan Aktuaris telah mengeluarkan namanya TMI atau Tabel Mortalita Indonesia. Sebelumnya banyak perusahaan asuransi menggunakan tabel yang di-copy dari negara lain. Atau kalau enggak, mereka akan minta dari perusahaan reasuransi. Begitupun tabel morbidita, incident rate. Umumnya tabel-tabel ini kalau perusahaan asuransi belum berpengalaman atau belum confident dengan datanya sendiri, mereka akan meminta dukungan dari perusahaan reasuransi. Jadi dianggap bahwa tarif reasuransi ini adalah menjadi net premi yang akan digunakan dalam perhitungan premi. Atau untuk dari asuransi tadi properti dan kendaraan, tarif preminya sudah ditentukan. Dalam memperhitungkan tadi, memodelkan tadi, otomatis si aktuaria atau aktuaris harus mempertimbangkan faktor non-ekonomik. Contohnya apa? Lapse. Lapse di sini maksudnya ketika nasabah beli polis, kita akan tahu ini polis ini akan bertahan berapa lama. Apakah nasabah untuk misalkan asuransi berjangka jangka panjang, tapi di tahun pertama lapse-nya udah sekian persen, tahun kedua lapse-nya sekian persen. Nah, lapse ini tergantung dari produk masing-masing. Bisa jadi produk asuransi jiwa jangka panjang, produk PID, produk asuransi kecelakaan, tingkat lapse-nya berbeda-beda. Begitupun faktor non-ekonomi kedua itu partial withdrawal. Ini umumnya untuk unit link. Karena unit link itu ada fasilitas yang namanya withdrawal. Artinya pemegang polis berhak untuk mengambil dana dari fund unit link tersebut. Kalau nasabah mengambil sebagian, itu yang disebut partial withdrawal. Tapi kalau nasabah mengambil keseluruhan, maka itu yang disebut full termination atau polisnya jadi berakhir karena nasabah sudah mengambil seluruh fund-nya. Sedangkan premium holiday ini juga ada di produk unit link, yaitu biasanya perusahaan asuransi memberikan kesempatan, misalkan untuk produk A, nasabah cukup membayar premi dalam 5 tahun pertama. Sedangkan kalau nasabah tidak membayar premi tahun ke-6 dan seterusnya, itu yang disebut premium holiday. Jadi kalau di produk unit link, kalau nasabah nggak bayar premi di tahun polis ke-6, maka secara polis, secara produknya masih tetap impor. Itu yang, tapi nasabah tidak perlu membayar premi, itu yang disebut premium holiday. Kemudian asumsi ekonomik yang harus dipertimbangkan, otomatis tadi seperti saya bilang, semua biaya-biaya harus baik dan benar di pricing, dimodelkan di model tersebut, biaya awal, biaya pemasaran, komisi, operating, dan seterusnya, target hasil investasi, tingkat diskonto, bahkan inflasi juga harus dimodelkan di template pricing yang dipergunakan. Kalau kemarin di minggu lalu kan seperti perhitungan reserve, ada yang disebut juga cash flow. Di sini pun sebenarnya sama. Kita ketika menghitung premi, kita harus bisa memodelkan dengan baik. John, maaf John. Ya, John, silakan ternyata Mbak ada pertanyaan lagi, boleh dibahas? Ya, silakan Mbak, lanjut. Iya, ini ada pertanyaan, apa perbedaan EPI dan PV premi? Mohon lebih pelan-pelan penjelasannya. EPI dan PP. Apa bedanya EPI ya. dan PV premi? Oke. Tadi APE atau EPI, Annualized Premium Equivalent. Artinya premi yang disetahunkan. Jadi kalau misalkan nasabah bayar premi setahun 1 juta, maka preminya 1 juta. Kalau nasabah bayar premi misalkan sebulan 100.000, maka disetahunkan dikali 12 dan seterusnya. Sedangkan
PP ini adalah present value dari premi. Jadi contohnya, kalau nasabah bayar premi sebesar 1.000 dalam 5 tahun, maka nilai 1.000 ini selama 5 tahun ke depan di present value-kan atau dinilai sekarangkan. Ketika menghitung present value, sebenarnya PP ini di Excel ke teman-teman ada sih rumusnya, tinggal teman-teman menggunakan present value dari cash flow 1.000 setiap tahun dengan tingkat suku bunga, maka akan ketahuan nilai sekarang dari pembayaran premi sebesar 1.000 setiap tahun dinilai sekarang kan berapa. Logikanya kan sebenarnya kalau 1.000 selama 5 tahun kan dia misalkan harusnya 5.000, tapi karena di net present value kan menggunakan tingkat suku bunga tertentu, maka nilainya bukan 5.000 tapi lebih kecil dari 5.000. Itu aja penjelasannya. Apa cukup jelas? Cukup jelas nggak? Kalau belum jelas, mungkin saya bisa tambahin ya, John ya. Silakan, Mbak Listia. Ya, tadi sebenarnya sih udah jelas sih, John. Kasih contoh. Nih saya kasih contoh lain ya. FPI itu kan annualized premium equivalent. Nah, pembayaran premi itu ada yang cara bayarnya tahunan, ada cara bayarnya quarterly, ada cara bayarnya semi-annual, ada cara bayarnya bulanan, dan ya seperti itu. Oke, kalau EPI itu karena annualized premium equivalent itu artinya premi yang disetahunkan, ya. Jadi kalau bayarnya bulanan dikali 12, itu namanya EPI. Kalau bayar bulanannya 100.000, EPI-nya ekuivalen dengan 1,2 juta karena dikali 12. Kalau misalkan cara bayarnya dia pilih quarterly, sebulannya dia bayar 500.000, tinggal dikali 4. Karena setahun kan perusahaan terimanya kan 4 kali dari 500.000 kan. Jadi 2 juta EPI-nya. Kurang lebih itu. Kalau misalkan cara bayarnya dia semi-annual, per semi-annual dia bayarnya 1 juta. Berarti EPI-nya ya 2 juta. 1 dikali 2. Itu namanya EPI. Nah, kalau untuk produk yang pembayarannya single premi, cuma bayar sekali, EPI-nya itu dikali 10%. Jadi EPI khusus untuk pembayaran single premi, 10% dari premi singlenya. Nah, itu namanya EPI. Kalau premi, present value future premi, itu sebenarnya tergantung dari premi yang dibayar. Ya, kalau nanti teman-teman udah masuk ke pricing model, nanti kan biasanya tuh modelingnya buatnya bulanan kan. Dia buatnya bulanan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Setiap bulan itu dimodelkan tuh dia bayar preminya apa. Contohnya kalau dia cara bayarnya bulanan itu akan keluar bulan pertama keluar 100.000, bulan kedua keluar 100.000 dan seterusnya. Kalau seandainya dia pilihnya cara bayar quarterly yang akan keluar bulan pertama 100.000, nanti bulan keempat keluar lagi 100.000. Itu kurang lebih seperti itu. Nah itu namanya di cash flow. Nah, nanti itu di present value. Di present value semua sesuai dengan masa pembayaran premi dari produk desainnya. Gitu. Kalau EPI kan cuma premi tahun pertama aja yang disetahunkan. Nah, kalau PV premi itu adalah sesuai desain produk, dia tenor pembayarannya berapa tahun, termnya berapa, sesuai yang dipilih cara bayarnya apa, nanti di present value semua di titik 0. Nah, present value-nya itu ya pakai tingkat diskonto, nanti pakai decrement. Decrement-nya itu ada tingkat lapse, ada tingkat mortality, nanti itu ke arah yang agak kompleks ke pricing-nya. Itu kurang lebih itu ya. Sudah jelaskah? Ini ada satu pertanyaan. Thank you, Mbak Jadi Listia. EPI, ya sama-sama. Oh, pertanyaannya, jadi EPI tidak ada unsur PV. Iya benar, kalau EPI itu nggak ada present value-nya. Gitu. Apakah ada unsur lapse seperti PV premi perhitungannya? Nah, yang tadi lapse itu akan ada pada saat kita hitung profit margin, si present value preminya. Karena kan nanti si pembayaran premi mulai tahun kedua, ketiga, dan keempat itu tergantung asumsi lapse-nya. Gitu. Ya. Oleh karena itu biasanya perusahaan lebih enak ngukurnya dari NBV karena langsung kelihatan jual premi berapa yang diharapkan profitnya. Oke, kurang lebih itu. Silakan lanjutkan, John. Thank you. Oke, ya seperti tadi penjelasan dari Mbak Listia, jadi ketika menghitung present value, maka segala asumsi pengeluaran biaya les, premi, hasil investasi, profit sharing kalau ada, risk free rate, atau tingkat diskonto, itu yang digunakan sebenarnya untuk menghitung present value.
Jadi nanti si aktuaris akan biasa dengan pengertian present value, bahkan perhitungan present value. Otomatis challenge-nya antar sesama perusahaan asuransi adalah tergantung dari asumsi yang digunakan. Seperti tadi, ketika menggunakan diskonto, mungkin perusahaan A dengan pengalaman investasinya menggunakan tingkat diskonto misalkan 7%, sedangkan perusahaan B 7,5%. Jadi tergantung experience-nya perusahaan asuransi tersebut. Begitupun biaya akuisisi, biaya solvensi. Ini memang tergantung dari pengalaman si perusahaan asuransi tersebut. Nantinya si aktuaria sesuai dengan pengalaman jam terbangnya, dengan hal-hal ini menjadi biasa, istilahnya sudah menjadi apa ya, makanan sehari-hari ketika dia melakukan pricing. Mungkin buat teman-teman belum familiar atau belum ngebayang, nggak apa-apa dulu ya teman-teman, tapi nantinya ini menjadi sesuatu yang umum. Oke, lanjut. Pricing model seperti tadi kan ketika kita udah bikin profit testing, udah punya model, bayangkan kita bikin model nih, kita ingin ngetes. Nah, kita ketika ingin tes, kita akan punya data-data untuk mengukur probabilitas dari suatu produk tersebut, atau kita menggunakan sampel. Misalkan kalau kita menjual produk ini dari usia misalkan 0 tahun sampai 60 tahun, biasanya si aktuaria akan menghitung atau mengambil sampel. Dia misalkan ngambil usia 0, 5, 10, dan seterusnya. Atau kalau aktuaria atau sistemnya cukup baik, dia akan melakukan testing untuk semua usia, untuk semua term, dan seterusnya. Ini adalah tergantung dari best practice di perusahaan tersebut. Otomatis karena nanti banyak asumsi yang digunakan atau data model yang digunakan, hasil profit testingnya akan di-weighting sesuai dengan masing-masing data tersebut. Sedangkan untuk data portfolio ini umumnya memang akan perlu banyak pekerjaan teknis, makanya untuk memudahkan aktuari melakukan perhitungan ini, aktuaris ketika menggunakan Excel diharapkan aktuaris atau aktuaria punya kemampuan membuat makro di Excel. Karena boleh dibilang dengan bantuan makro saat ini, si aktuaria akan memudahkan memodelkan atau menghitung dengan menggunakan portofolio atau data portofolio yang jumlahnya besar. Ini tadi udah kita diskusi ya teman-teman. Jadi PONB, IRR, dan profit margin. Memang sih mungkin beberapa teman-teman baru mendengarkan, tapi nggak apa-apa. Ini nanti menjadi sesuatu yang biasa. Dan seperti tadi saya bilang, tergantung perusahaan mengenai guideline berapa PONB. Nah, sebagai contoh, ini ada perusahaan asuransi, misalkan dia punya target PONB atau sebesar sekian. Misalkan untuk produk OL, dia targetnya 4% minimum, tapi target ininya 6%. Begitupun untuk produk AHA, dia menargetkan misalkan bahwa rasio PONB 10%. Begitupun profit margin, tergantung perusahaan asuransi. Ada punya perusahaan asuransi yang punya guideline, misalkan kalau aktuaria menghitung premi untuk produk jangka panjang atau whole life, minimum requirement profit margin-nya adalah 8%. Sedangkan untuk menjual produk endowment 7% dan seterusnya. Ini setiap perusahaan asuransi tidak harus sama. Ini tergantung best practice dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, ketika tadi si aktuaria sudah bikin model, seperti tadi saya bilang tadi perlu sensitivity testing. Sebenarnya sensitivity testing itu untuk melakukan tes atas beberapa skenario pemburukan yang mungkin terjadi yang mempengaruhi produk atau profitabilitas si produk tersebut. Jadi nanti aktuaris akan mengetes tadi asumsi, baik tingkat lapse-nya dimodelkan, mortalitanya dimodelkan, morbidita dimodelkan, dan seterusnya. Begitupun ekonominya, misalkan biayanya kalau naik bagaimana, dan seterusnya. Ini yang namanya sensitivity testing. Si aktuaris misalkan contoh, dia punya guideline, kalau untuk mortality, saya akan stress test ditambahkan 20%. Kalau tambahkan 20%, apakah misalkan target profit margin-nya, kalau tadi misalkan target profit margin-nya 8%, kalau dia melakukan sensitivity testing dengan mortality 20%, apakah jauh dari target tersebut? Itu tujuannya teman-teman. Jadi ibaratnya mau ngetes apakah
produk yang dengan premi sebesar misalkan 1.000, ketika mortality-nya naik 20%, apakah target profit margin-nya masih tetap tadi sebesar 8%? Bisa jadi tergantung dari fitur produknya, bisa jadi umumnya jadi turun kalau diasumsikan mortality naik. Begitupun tingkat lapse. Kalau tingkat lapse tergantung dari fitur produknya. Karena secara produk, ada juga produk yang lapse-nya tinggi, bahkan menguntungkan perusahaan. Itu yang tingkat lapse. Sedangkan tingkat bunga tadi ada perusahaan asuransi misalkan menargetkan dia akan ngetes kalau misalkan tadi tingkat bunga katakan 5%, kalau ditambah 250 basis point jadi bagaimana? Atau ketika berkurang 200 basis point gimana? Ataupun inflasinya, kalau tadi misalkan asumsi inflasinya 5%, 7%, kalau ditambahkan 1% jadi bagaimana hasil profitnya? Jadi tujuannya ini seperti saya bilang tadi, seperti quality control untuk menentukan apakah premi ini, premi yang ditentukan atau gross premi yang sudah dihitung oleh aktuaria, masih profit terhadap perusahaan jika mengalami kondisi-kondisi stress test tersebut. Itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. John, ada pertanyaan. Halo John. Iya, silakan. Ternyata ada pertanyaan, John. Iya, Mbak. Ada yang tanya, apakah risk-free rate sama dengan zero coupon bond? Atau mau saya langsung jawab, John? Boleh, Mbak Listia, silakan. Oke, ini saya bantu jawab ya. Jadi RFR atau risk-free rate itu sebenarnya tingkat bunga bebas risiko. Ya, itu basisnya apa sih? Tingkat bunga bebas risiko itu dari government bonds, dari obligasi negara. Ya, jadi kenapa obligasi negara? Karena obligasi negara diharapkan kan nggak ada risiko kan, pasti itu nggak ada default lah asetnya. Makanya disebut risk-free rate. Basisnya itu adalah obligasi negara. Nah, terus kalau teman-teman tahu, obligasi itu kan bentuknya dia ada nilai kupon kan, yang jatuh tempo sesuai dengan ada kupon dan ada maturity benefit-nya. Nah, itu jadi dari harga yield bonds itu sebenarnya kan ada yang dinyatakan dalam zero coupon bond, ada juga yang market value bonds-nya, yield bonds-nya sendiri. Kalau yield bonds-nya itu artinya apa? Artinya sudah consider kupon-kuponnya. Kalau zero coupon itu artinya si kuponnya itu sudah di-ignore. Jadi seolah-olah dia nggak ada kuponnya. Jadi yield yang diterima tanpa consider si zero kuponnya. Nah, kalau untuk perhitungan di aktuaria dalam menghitung present value, itu yang kita gunakan adalah zero coupon bonds gitu. Ya, jadi kita harus risk-free rate-nya itu harus yang consider sudah zero coupon bond atau disebut juga spot rate gitu. Jadi penjelasannya kurang lebih itu. Jadi kalau misalkan tingkat diskonnya itu berapa sih? Ya kita pakai risk-free rate government bonds. Tapi government bonds-nya itu ingat jangan pakainya yang yield yang masih consider zero kuponnya. Jangan, kita harus yang jangan consider yang masih ada kupon-kuponnya, tapi kita harus melihat yield-nya itu yang sudah di-ignore si kuponsnya. Makanya disebut zero coupon bonds atau spot rate. Jadi any actuarial calculation dalam membuat diskonto itu nge-refernya ke zero coupon bonds atau spot rate yang source-nya itu adalah dari risk-free rate, which is itu dari si government bonds. Gitu ya. Thank you, Mbak Sudah Listia. paham? Ya. Sama-sama. Silakan lanjutkan, John. Oke, teman-teman. Ada lagi, teman-teman? Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya, Mbak Listia. Kayaknya masih ada nih, John. Oke, silakan. Ada pertanyaan. Asumsi-asumsi aktuaria apa yang biasanya digunakan dalam perhitungan premi? Dokumen apa yang dibutuhkan dalam proses pelaporan produk ke OJK? Tuh, ada dua tuh, John, pertanyaannya. Oke. Pertama, Kalau asumsi dalam perhitungan premi. Kedua, dokumen dalam laporan OJK. Oke, terima kasih teman-teman. Sebenarnya tadi udah saya bilang di awal nih asumsinya nih di slide di sini. Pertama, tabel mortalita yang kita gunakan. Jadi seperti saya bilang di awal, kita harus tahu dulu produknya apa. Ketika kita udah tahu produknya apa, misalkan asuransi jiwa, berarti kan kita butuh tabel mortalita.
Kalau kita udah tahu, oh ini produknya adalah critical illness, nah kita perlu tabel morbidity critical illness. Jadi kita tahu produk yang kita jual dulu, kita cari nanti net preminya apa. Kemudian misalkan kita mau bikin produk asuransi jangka panjang, kita harus tahu dulu pengalaman di perusahaan asuransi tersebut, apakah lapse-nya tinggi di tahun pertama atau tidak, atau apa. Jadi sebenarnya asumsi non-economic lapse, partial withdrawal untuk ini harus kita pertimbangkan. Ini sesuai dengan pengalaman di perusahaan asuransi bersangkutan. Nah, asumsi ketiga yang sangat penting ya dulu asumsi ekonomik, karena ini sangat berpengaruh tadi ke perhitungan baik mortalita maupun lapse tadi. Jadi kita harus tahu biaya awal, artinya ketika polis kita buat, kita harus tahu nih biaya cetak polis secara umum berapa biaya perusahaan, biaya komisi, atau kalau ada overriding berapa, dan seterusnya. Seperti tadi juga Mbak Listia bilang, kita harus tahu menggunakan tingkat diskonto atau risk free rate yang mana. Jadi secara umum di asuransi, ketiga asumsi ini harus kita pertimbangkan dalam memodelkan atau melakukan perhitungan atau pricing premi. Itu untuk asumsi. Ada lagi teman-teman sebelum saya lanjut dokumen apa yang diperlukan untuk pelaporan ke otoritas jasa keuangan? Bisa dilanjutkan, John? Lanjutin. Oke, ya pertanyaan yang kedua sebenarnya ini mau lanjut ke presentasi saya yang selanjutnya pelaporan produk. Oke, uh, Oke. ya jadi produk asuransi ini seperti tadi saya bilang sangat diatur karena ini kan lembaga keuangan non-bank. Jadi untuk perusahaan asuransi ini sangat regulated oleh pemerintah. Jadi ketika produk asuransi ini sudah dibuat, preminya sudah dihitung, dan seterusnya, otomatis ini harus mendapatkan persetujuan dulu dari otoritas jasa keuangan. Apakah produk ini sudah memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Nah, contohnya peraturan yang ada saat ini yaitu POJK nomor 23, ada ketentuan di pasal 1 dibilang setiap produk asuransi baru yang akan dipasarkan wajib dilaporkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Karena perusahaan asuransi diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena saat ini di Indonesia OJK yang bisa mengeluarkan surat untuk menyetujui produk ini boleh dijual atau tidak. Kemudian di pasal 2 ada ketentuan untuk produk asuransi baru yang dimaksud adalah nomor 1 dan 2. Begitupun kalau ada perubahan, misalkan kita udah lapor produk tahun 2019, produk yang sama kita ubah salah satu, bisa karena pengecualiannya kita kurangi, atau tarif preminya jadi berubah, atau kategori risiko berubah, atau nilai tunai berubah. Perubahan sekecil itu pun kita harus tetap laporkan ke otoritas jasa keuangan. Begitupun untuk pasal 31 diatur juga harus memperoleh perusahaan asuransi wajib dilaporkan untuk memperoleh surat persetujuan. Seperti tadi saya bilang, lisensi untuk boleh jual atau surat persetujuan ini yang mengeluarkan OJK. Kemudian di pasal 36 ada ketentuan perusahaan dilarang memasarkan produk asuransi sebelum mendapatkan persetujuan OJK. Intinya di sini adalah sebelum perusahaan asuransi menjual, sebelum tenaga pemasar menjual, harus mendapatkan dulu sertifikasi dari OJK bahwa produk ini sudah boleh dijual. Nah, dokumen apa yang harus perusahaan asuransi sampaikan sebenarnya di POJK ini ada, di POJK nomor 23 sangat jelas sih, banyak detailnya lengkap. Contoh ini di pasal 32, yaitu otoritas jasa keuangan telah menyediakan formulir pelaporan. Nanti teman-teman atau aktuaria atau perusahaan asuransi akan mengisi formulir tersebut. Kemudian perusahaan asuransi juga harus menyampaikan proyeksi pendapatan premi atau kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi ketika aktuaria menghitung premi, si aktuaria ini harus memproyeksikan 3 tahun ke depan dengan asumsi pendapatan premi dan menunjukkan dan menyampaikan ke OJK seperti apa sih profitabilitas produk ini nantinya 3 tahun ke depan.
Selain itu, perusahaan asuransi juga harus menyampaikan dokumen-dokumen. Dokumennya ada yang mengenai deskripsi produk asuransi, menyampaikan spesimen polis, menyampaikan materi training kalau ada, menyampaikan materi perbandingan untuk pelaporan produk baru, perubahan produk, atau kalau untuk produk syariah harus ada pernyataan dari DPS atau dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah. Jadi untuk produk syariah di asuransi harus punya DPS. DPS ini yang mengawasi apakah produk asuransi syariah tersebut sudah memenuhi ketentuan kaidah-kaidah syariah. Contohnya produk syariah perjanjiannya jelas, menggunakan akad apa dan harus jelas dinyatakan di polis. Nanti DPS ini yang akan dalam tanda kutip memberi pernyataan bahwa produk ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sebenarnya banyak lagi sih teman-teman dokumen apa. Contohnya kalau produk asuransi dijual dengan agensi, maka OJK juga biasanya meminta contoh license dari agen-agen yang menjual. Atau nanti kalau produk bank assurance, misalkan produk asuransi kita akan jual dengan bank assurance, maka nanti dari OJK juga minta disampaikan yaitu agreement kerjasama dengan bank tersebut. Jadi tergantung dari produk dan kerjasama mana yang akan dilakukan untuk pemasaran produk ini. Itu aja secara umum yang mau saya sampaikan dalam pelaporan produk ke OJK. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Oke, silakan. Terima kasih John. Untuk para peserta, kalau ada pertanyaan silakan. Boleh tanya sebanyak-banyaknya, jangan malu bertanya. Kalau nggak ngerti, tanya aja. Raise hand atau tulis di chat. Silakan. Ini materinya udah hampir selesai sebenarnya ya John ya? Oh ya, udah hampir selesai Mbak. Benar, ini udah hampir Nah, selesai. ini udah hampir selesai nih, tapi kita masih punya waktu. Silakan kalau yang mau bertanya. Sudah cukup jelaskah? Atau masih bingung? Ini ada satu pertanyaan. Apakah dalam pembuatan produk baru dipegang oleh satu aktuaris saja atau dibagi-bagi dalam satu tim aktuaris? Oke, seperti saya bilang tadi, itu tergantung dari perusahaan. Misalkan di perusahaan asuransi ada punya aktuaris atau yang bergelar FSAI, katakan 2. Yang satu mungkin ditempatkan di bagian pricing, yang satu ditempatkan di, katakan ada 3, yang satu ditempatkan di bagian valuasi, dan ada aktuaris ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai appointed actuary. Nah, untuk yang membuat produk siapa saja bisa, cuman dalam arti ketika pelaporan ke OJK nanti yang menandatangani ini harus appointed actuary. Jadi siapa aktuaris yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi tersebut itu sebenarnya dalam tanda kutip yang bertanggung jawab dan menandatangani nanti laporan produk baru ini selain dari direksi. Jadi ketika pelaporan produk ini nanti direksi yang menandatangani juga si appointed actuary. Dan ya siapa yang membuat tergantung, biasanya di asuransi yang menghitung premi adalah disebut oleh aktuaria di pricing, atau di industri kadang disebut aktuaris yang bekerja di marketing actuary, atau kadang ada perusahaan asuransi aktuaris untuk pricing sama aktuaris untuk valuation di departemen yang sama. Jadi tergantung dari pengalaman dari perusahaan asuransi tersebut. Itu aja penjelasan dari saya. Silakan kalau masih kurang jelas. Oke, John, masih ada satu lagi pertanyaan, John. Ya, silakan Mbak. Saya bacakan sebentar. Jika ketentuan underwriting berubah, apakah akan mempengaruhi pricing? Dan di bagian cash flow manakah yang akan terrefleksikan? Ini kayaknya yang nanya udah pengalaman di insuransi ya? Udah bekerja di asuransi kayaknya ya. Siapa nih Mbak Novita Sari?
Silakan John. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaannya underrating, jadi sebenarnya teman-teman underrating sama tadi net premi itu hubungannya dekat. Jadi contoh ketika kita mau bikin produk asuransi dan kita belum punya misalkan morbiditas atau tabel morbiditas, biasanya kita akan minta ke reasuransi. Nah, ketika perusahaan reasuransi menyampaikan tabel net premi, perusahaan asuransi mensyaratkan misalkan nanti metode underwriting, pool underwriting ya, kalau menggunakan pool underwriting nanti harus menggunakan tabel medicalnya seperti ini ya. Nah, biasanya si aktuaris sudah mendapatkan ketentuan tersebut. Ataupun ada juga saat ini misalkan kalau produk yang short term, ketika produknya metode underwriting-nya misalkan full underwriting, maka si net premi yang dari perusahaan asuransi tidak di loading lagi. Tapi misalkan kalau metode underwriting-nya adalah SIO atau Simplified Issue Underwriting, kadang si aktuarisnya meloading 10%. Kemudian ketika metode underwriting-nya misalkan adalah GIO atau Guarantee Issue Offering, kadang si aktuarisnya meloading dengan 20%. Jadi dampak underwriting-nya sebenarnya di loading di tabel net premi yang digunakan oleh aktuaris untuk perhitungan atau cash flow atau modeling di produk tersebut. Itu Mbak Listia, silakan. Oke, mungkin saya tambahin ya John ya, biar lebih Silakan jelas Mbak, ya. makasih. Ya. Oke, yang tadi John jelaskan itu benar. Saya cuma mau nambahin aja. Jadi prinsipnya pada saat aktuaris itu membuat produk, pada saat dia mempricing, itu di awal kita harus sama-sama dengan tim underwriting menentukan ini nanti produk ini didesainnya seperti apa. Apakah mau full underwriting, apakah simplified issue underwriting atau SIO, ataukah guarantee issue underwriting GIO. Beda-beda ya. Kalau full underwriting itu ada tabel medical underwriting. Nanti benar-benar dilihat tuh usianya berapa. Nanti dilihat dari usianya berapa, UP-nya, uang pertanggungan yang diambil berapa. Nanti bisa terlihat dari tabel medical underwriting itu. Apakah dia perlu medis lanjutan atau tidak. Kemudian kalau untuk yang simplified issue underwriting itu biasanya ada pertanyaan, ada simple pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kalau ada yang dijawabnya iya, itu bisa tidak lolos gitu. Misalkan, apakah Anda pernah mengalami perawatan rumah sakit karena kanker dalam berapa bulan belakang, misalkan gitu. Kalau iya, nah itu berarti ditolak. Kalau guarantee issue underwriting itu nggak ada persyaratan apapun, pasti diterima. Nah, sudah jelas dari ketiga underwriting itu kan berbeda kan resikonya kan. Berarti yang paling resikonya tinggi yang GIO kan. Nah, that's why pada saat penentuan pricing itu aktuaris itu harus memperhatikan banget, harus hati-hati dengan asumsi yang dipergunakan. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau misalkan tadi GIO ya harus mengconsider bahwa tingkat resikonya tinggi, makanya di loading lah simple mortality-nya. Kalau dia simplified issue, ya dia lebih tinggi dari full underwriting kan. Ya itu juga ada juga diperhitungkan. Makanya tadi sudah dijelaskan juga oleh John ketentuan underwriting itu sangat mempengaruhi dari net premi. Net premi itu artinya adalah expected death claims, expected claims yang akan dibayarkan yang menjadi liabilitas atau kewajiban perusahaan. Nah, itu diperhatikan banget dalam penetapan asumsi pada saat pricing si tabel underwriting, medical underwriting itu. Gitu, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sudah cukup jelas kah? Thank you, Mbak Listia. Iya, sama-sama. Oke, nah, saya lihat ya ada chat lagi apa enggak. Oh, ini ada lagi nih, John. Silakan, Dalam Mbak. perhitungan premi pada produk asuransi kesehatan, apakah bisa menggunakan tabel mortalita? Oke, teman-teman, tadi seperti saya bilang, sebenarnya untuk asuransi kesehatan yang berpengaruh terbesar adalah tabel morbidity. Sedangkan tabel morbidita akan digunakan ketika menghitung asumsi decrement-nya. Karena diasumsikan bahwa produk ini akan terpengaruh juga dengan
decrement dari polis tersebut. Tapi secara ke net premi yang pengaruh besar adalah tabel morbidita. Itu aja Mbak Ira. Listia. Itu aja Mbak Lupa ya. Listia, silakan. Oke, jadi gini ya, saya tambahin lagi ya. Tadi udah dijelasin kalau produk kesehatan, resiko utamanya adalah tabel morbidita. Jadi probability terjadinya resiko kesehatan, apakah itu penyakit kritis, critical illness, apakah itu disability, total permanent disability atau TPD, apakah probability terjadinya masuk rumah sakit gitu ya, perawatan rumah sakit. Nah, itu adalah resiko morbidity. Tapi pada saat pricing untuk produk asuransi kesehatan, selain memperhitungkan tabel morbidity, asumsi probability morbidita tadi, kita juga harus menggunakan tabel mortalita sebagai decrement. Kenapa sih pakai mortality? Karena kan mortality sesuatu yang pasti kan, pasti akan ada kematian, itu kan ya. Nah, makanya pada saat produk pricing itu ada 2 tabel yang digunakan. Selain tabel morbidity, tabel mortalita itu harus digunakan. Gitu. Tujuannya itu untuk membuat decrement-nya. Jadi ekspektasi tahun pertama, tahun kedua, nanti berapa sih yang hidup di tahun kedua, berapa sih probability hidup tahun ketiga, gitu. Nanti dilihat lagi berapa sih probability terjadinya kejadian CI, critical illness. Nah, itu diperhitungkanlah si tabel morbidita. Jadi tabel mortalita itu selalu dipakai walaupun dia produk asuransi kesehatan. Oke. Terima kasih Mbak Listia. Sama-sama. Lanjut kalau ada pertanyaan teman-teman. Kalau mau Silakan ada diskusi, yang mau silakan. bertanya. Kalau punya pengalaman mungkin. Oke. Nggak ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ya yang mau bertanya ya, bebas aja. Jangan malu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya wrap up dulu ya. Silakan Mbak Listia, thank you ya teman-teman untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Listia. Terima kasih Mbak Listia. Oke, sama-sama saya wrap up dulu ya. Terima kasih John atas paparan pricing, produk pricing atau penetapan premi. Jadi tadi kita udah sama-sama mendengarkan produk-produk apa aja yang ada di asuransi, bagaimana kurang lebih aktuaris itu memprice suatu produk. Nah, pada saat memprice suatu produk itu yang paling penting itu sebenarnya adalah asumsi. Ya, asumsi itu paling penting banget. Kalau memang aktuaris itu salah menetapkan asumsi, itu bisa berpengaruh ke expected profit perusahaan. Yang expected profit itu apa? Yang tadi yang diukur dari NBV atau profit margin. Kalau itu tidak tepatlah deviasinya antara yang diasumsikan dengan actual experience-nya itu menyimpang jauh, itu akan mempengaruhi tingkat profitability dari suatu produk itu. Ya, jadi itu asumsi itu number 1 itu penting. Sebelum menetapkan pricing itu, yang sudah pasti kita harus tahu dulu feature produknya seperti apa. Makanya tadi kan di slide juga dijelaskan kan fitur produknya seperti apa. Setelah tahu fitur produk seperti apa, berarti kita harus menentukan juga dong asumsinya yang diperlukan apa. Kalau memang dia produk kesehatan ya diperlukan mortality dan morbidity. Gitu. Kalau produknya pure term life ya nggak perlu morbidity, hanya mortality aja. Ya, kalau tingkat lapse itu pasti diperlukan khusus ya, pasti diperlukan khusus untuk produk-produk yang regular premi. Kalau single premi ya nggak perlu lagi, toh bayar preminya cuma sekali, ya kan? Nah itu perlunya si tingkat lapse. Nah, terus selain asumsi yang penting juga, dalam membuat modeling itu juga penting banget. Ya, kalau salah membuat model, ya otomatis pengukuran profitability kita bisa nggak tepat. Gitu. Makanya diperlukanlah at least itu kemampuan dalam Excel spreadsheet itu diperlukan. Ya, nanti diperlukan membuat modeling, desain modeling di dalam Excel spreadsheet. Nah, di Excel spreadsheet itu kan kita hanya menggunakan satu sampel model point, satu polis doang. Ya contohnya satu polis gitu.
Tapi kalau misalkan banyak, itu diperlukanlah makro. Nah, setelah membuat profit testing, barulah kita dapat dilihat NBV produk itu sesuai ekspektasi atau tidak. Oke, kurang lebih seperti itu. Kayaknya kita sudah selesai di ujung acara. Sekarang kita mohon bantuan teman-teman seperti episode kemarin untuk mengisi polling ya, yang sebentar lagi akan ada di layar, di screen masing-masing. Mohon Mas Aldo untuk mengeluarkan pollingnya dan teman-teman untuk mengisi polling tersebut. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dalam pengisian polling. Terima kasih juga untuk host Mas Aldo. Oke, acara selanjutnya, ini kita di penghujung acara, seperti minggu lalu, kita ada kenang-kenangan, sebagai kenang-kenangan, kita akan berfoto bersama, minta tolong semua rekan-rekan peserta untuk nyalakan videonya di turn on, sorry. Nanti kita akan foto bersama dipandu oleh Mas Aldo. Silakan Mas Aldo. Nggak ada suaranya? Di mute ya? Oh ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah mengirimkan video, lupa. Masih untuk sesi dokumentasi, untuk gayanya bebas ya. Sebagai kenang-kenangan bahwa kita telah melakukan workshop pada siang hari ini. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Kita udah di penghujung acara, sudah selesai workshop dari kami. Jangan lupa kita akan ketemu di episode terakhir minggu depan, ya. Seperti biasa, materi workshop, sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing. Sampai jumpa rekan-rekan semua, dan jangan lupa ya, minggu depan kami tunggu kehadirannya di acara webinar series yang terakhir minggu depan. Oke, sekali lagi kami sama-sama mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran rekan-rekan semua dalam workshop ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Terima kasih Pak, Bu. Thank you semua.